Kembali lagi di channel Sepeda Pemula, karena sekarang intensitas gue sedang berkurang karena puasa dan PSBB, maka kali ini saya akan mengulas atau mereview helm yang sudah mau 2 bulan ini saya pakai. Saya tidak disponsori oleh helm ini, jadi ini reviewnya murni atas pengalaman saya memakai helm ini selama 2 bulan. Dan juga saya tidak langsung mereview helm ini karena saya pengen review yang jujur soal helm ini. Helm modular ini saya beli setelah bermain di Bike Park Cikole bulan Maret kemarin, mengingat perlengkapan safety saya waktu itu ala kadarnya, dan juga mengingat kejadian crash teman saya yang mengakibatkan gigi seri bagian bawahnya lepas. Ya, saya sadar dan memutuskan untuk meningkatkan safety sebagai wujud ikhtiar saya dalam bersepeda yang aman. Helm ini mereknya Frazio dengan tipe FR918 full face 2-in-1 helmet. Setelah saya searching di web, saya tidak dapat menemukan official store dari Frazio. Tapi dari salah satu marketplace di Indonesia, saya menemukan bahwa Frazio mengeluarkan helm modular tipe FR918 ini dengan variasi warna lain seperti putih, pink, kuning, orange, hijau, merah, dan juga hitam yang saya beli ini. Ada juga helm untuk anak-anak yang sangat mirip dengan helm ini, tapi dengan corak warna yang lebih variatif. Setelah saya coba, katanya material ini menggunakan material plastik PC. PC itu apa ya? Saya nggak nemu keterangan lebih lanjut. Mungkin polikarbonat plus foamnya ini dari EPS, Expanded Polystyrene. Jadi helm ini merupakan helm full face yang bisa dijadikan helm half face karena chin bar atau yang bagian dekat dagu itu bisa dilepas. Atau dengan kata lain, modularitasnya merupakan fitur yang saya sangat suka dari helm ini. Karena dengan menekan tombol yang ada di dalam helm ini dekat telinga, bisa dengan mudah dicopot maupun dipasang. Penghubung antara chin bar dan juga helm bagian atas ini hanya terdiri dari 3 pin. 1 pin utama untuk penguncinya, kemudian 2 pin di samping pengunci utama ini untuk penyokong agar kekuatan dari chin bar ini bisa lebih maksimal. Jumlah ventilasi yang saya hitung di bagian helm yang atas, yakni di bagian utama pada saat konfigurasinya half face saja, saya hitung berjumlah 12 lubang. Lubangnya besar-besar, kemudian yang saya rasakan selama ini tidak gerah saat memakainya dalam panjang perjalanan goes saya. Lalu di chin barnya ada banyak lubang kecil, setelah saya hitung sebanyak sekitar 14 lubang. Di chin bar ini saya rasakan ketika goes menanjak, sirkulasi udaranya kurang ngeflow. Jadi udara yang keluar dari hidung atau mulut saya itu seolah-olah balik lagi saya hirup. Jadi biasanya kalau lagi nanjak saya lepas atau sekedar saya angkat di atas kepala saya. Lalu selanjutnya ada blink lamp atau lampu kedip yang diperuntukkan saat kita berada di jalan raya. Warnanya merah yang terintegrasi di belakang kepala di bagian harness, memudahkan kita diidentifikasi oleh pengendara lain ketika melintas di jalanan. Lampu ini ada 3 mode, yakni statis, warnanya merah, menyala terus. Yang kedua, blink, berkedip dengan interval tertentu. Kemudian dalam mode sirene, yakni kedipnya kiri kanan. Belum saya ketahui apakah durasi atau daya tahan baterainya bisa bertahan berapa lama karena helm ini belum saya bongkar. Baterai yang digunakan berjenis baterai kancing yang agak besar, mungkin buat kalkulator yang jadul itu ya. Selanjutnya ada adjustable harness atau kerangka yang sering menempel di dalam helm. Nah, untuk mengencangkan ada mekanisme putar yang pada umumnya helm sepeda juga menggunakannya, tetapi mekanisme putar ini sudah terintegrasi dengan lampu kedipnya. Kemudian busa yang di dalamnya itu bisa dicopot untuk keperluan mencuci misalkan. Tetapi busa yang di dalam harnessnya atau di dalam helm itu tidak setebal yang dibayangkan, jadi tipis. Lalu di chin barnya pun ada busa juga. Kalau yang di chin barnya satu kesatuan bisa dilepas total. Di sini agak tebal ya di bagian dalamnya. Tali harnessnya sendiri yang melingkar ke bawah rahang kurang kencang menahan settingan. Seringnya mengendor setelah dibuat main nge-track atau melintas di track yang agak bumpy yang bikin kepala bergoyang-goyang. Ukuran yang saya beri yakni ukuran L, diperuntukkan bagi orang yang memiliki lingkar kepala sekitar 58-62 cm. Lalu ukuran kepala saya berapa? Ternyata di sekitar 57 cm. Berarti ini masih ya terlalu besar, tapi kan bisa dikencangkan dan itu pas-pas saja.
karena saya belum memakai buff, kadang juga saya sering memakai topi, jadi untuk saya ini ukurannya pas. Beratnya sendiri tertera di spesifikasi sekitar 435 gram untuk konfigurasi full face. Memang untuk nilai ini sangat ringan. Helm ini cocoknya untuk siapa sih? Kalau di tulisan dalam iklannya sih bilangnya untuk mountain bike, downhill bike, skating, parallel car, atau motorcycle child. Tapi menurut saya ini hanya diperuntukkan untuk cross country dan juga mungkin untuk single track atau trail juga bisa. Kalau main di track downhill yang ringan, untuk pemula yang speednya masih belum terlalu kencang dengan medan yang tidak ekstrim, itu juga cocok. Kalau untuk yang sudah kencang dan resiko terjatuhnya fatal, mungkin helm ini nggak disarankan ya karena modular tadi itu. Dan juga helmnya ini menurut saya masih kurang kokoh bila harus menghadapi hantaman yang keras. Lalu kekurangan yang saya rasakan dari helm ini ialah tidak ada tempat untuk memasang action cam seperti SG cam yang saya sering pakai atau GoPro. Nah itu tidak ada, jadi saya harus modif sendiri. Saya tambahkan mounting action cam di bagian dagu dan juga di atas dahi saya. Kekurangan lainnya yakni tadi saya sudah sebutkan bahwa saat menanjak udaranya tidak ngeflow, jadi seolah-olah balik lagi kehisap lagi sama kita. Ini bikin istilah Jawanya sumpek sehingga kita merasa kekurangan oksigen. Nah biasanya itu saya tarik ke atas saja biar kebuka atau saya tidak pasang chin barnya. Untuk harga, pas waktu dulu saya beli saya dapat harga 800.000. Mahal ya untuk helm sepeda hanya dengan tambahan chin bar. Tapi ini relatif murah dibanding dengan helm face yang lainnya dengan fitur-fitur yang lumayan banyak. Lalu untuk warna hitam polos ini paling murah dibandingkan dengan corak warna lain. Cocok untuk yang mau mendesain sendiri coraknya atau grafisnya disesuaikan dengan warna yang diinginkan. Jangan lupa klik subscribe dan juga share ke teman-teman kalian.